Haleluya, selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh yang menonton channel ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita anak Tuhan. Dan pastikan setiap kehidupan kita pada pagi hari ini kita harus memprioritaskan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita. Dan saudara, pada kesempatan hari ini juga kita akan belajar dari salah satu contoh orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mau bergaul erat dengan Tuhan. Tentu orang ini bukan hanya orang yang biasa-biasa, saudara, tetapi dia ini adalah orang yang memang sudah teruji iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan sehingga dikanonisasikan melalui firman Allah. Kita bisa melihat di dalam Mazmur, kita akan belajar dari kitab Mazmur, saudara. Saya akan bacakan dalam Mazmur 141 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Nanti lewat lagi ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan firman Tuhan semesta alam. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ungkupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ini adalah suatu doa dalam pergumulan Raja Daud pada saat itu. Raja Daud, seorang Raja Daud, saudara, tentu mengalami suatu banyak penindasan dari orang-orang yang tidak senang akan pribadi seorang Daud sendiri. Dan Raja Daud pun menyadari betul akan hal itu, bahwa ada begitu banyak orang-orang yang tidak senang akan keberadaannya. Tetapi, saudara, kalau kita melihat di ayat ini, bagaimana Raja Daud berseru kepada Tuhan, dan di ayat yang pertama, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera padaku, berilah telingaku kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Dan di ayat yang selanjutnya, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ungkupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Dan di ayat yang ketiga di sini mencatat, saudara, bahwa Daud menjelaskan seperti ini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Daud menyadari betul bahwa pentingnya harus ada tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk menjaga setiap perkataannya. Perkataannya melalui bibirnya, mulutnya. Daud mengatakan hal itu kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Daud tetap kudus, tetap berkenan di pemandangan Tuhan, baik secara pembicaraannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kalau boleh, Daud mungkin berkata, jangan sampai ada kata kotor dalam mulutku yang keluar kepada orang-orang, supaya aku tidak mencaci maki mereka yang menjahati aku. Kira-kira seperti itu, saudara. Dan di ayat yang selanjutnya, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Raja Daud menyadari betul, saudara, dia butuh yang namanya pimpinan daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya hatinya tidak berbelok kepada orang lain. Supaya hatinya tidak berbelok kepada suatu kejahatan yang bisa membawa Daud dalam binasa. Daud adalah raja yang masyhur. Daud adalah raja yang memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang bijaksana, memiliki hati yang ingin diubahkan oleh Tuhan. Terbukti di ayat ini, Daud memohon kepada Tuhan supaya dijaga. Apa yang dijaga? Perkataannya, tindakannya, tingkah lakunya. Daud menyadari akan hal itu, saudara. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jaga setiap perkataanku. Jaga setiap hatiku, supaya hatiku tetap fokus kepadamu. Walaupun ada begitu banyak tantangan, walaupun ada begitu banyak rintangan yang ingin menjatuhkan Daud, tetapi Daud tidak pernah membuat orang itu, memaki orang itu, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Daud menyadari betul bahwa pembalasan itu adalah milik yang daripada Tuhan. Namun saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan
yang tidak bisa menjaga perkataannya. Mereka tidak sadar bahwa perkataan itu bisa membunuh jiwa orang-orang tersebut. Dengan perkataan kita bisa menjas iman seseorang. Dengan perkataan kita juga bisa menjatuhkan seseorang. Dengan perkataan kita juga membunuh orang tanpa kita sadari. Tetapi mari saudara, kita belajar daripada Raja Daud. Apapun itu pergumulan hidup Anda, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan kok yang akan membela setiap kehidupan kita. Dan yang pertama tadi saudara, Daud ingin sekali Tuhan menjaga semua perkataannya, yang keluar dari mulutnya adalah suatu perkataan berkat, bukan perkataan yang mengutuk, bukan perkataan yang merendahkan, tetapi Daud ingin supaya setiap apa yang diperkatakan Daud itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah suatu kerinduan Raja Daud, saudara. Dan di yang selanjutnya, ayat selanjutnya, jangan condongkan hati kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Dan saudara, ayat yang terakhir, di ayat yang ke-8 dan 9, tetapi kepadamu, lanjut lagi, maaf. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung, jangan campakkanlah aku. Lalu, lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Raja Daud menyadari bahwa tetapi kepadamulah Allah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju, padamulah aku berlindung. Daud tahu tempat perlindungannya, ya hanya itu Tuhan sendiri. Karena Tuhan adalah kota bentengnya, karena Tuhan adalah kubu pertahanannya Daud. Dia menyadari betul dia memiliki Allah yang kuat, memiliki Allah yang maha di atas segala Allah. Allah yang menyelidiki hati, Allah yang menyelidiki pikiran segenap seluruh manusia. Dan Daud adalah orang yang bijaksana, baik secara perkataannya, baik secara tingkah lakunya. Mari saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar dari Daud. Kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan semua pergumulan kita. Saya tidak tahu saudara, seperti apa pergumulan Anda hari-hari ini, tetapi marilah kita menjaga perkataan kita, supaya apa yang keluar dari mulut kita itu membangun orang lain. Orang lain diberkati melalui perkataan kita, orang lain dikasih sukacita, orang lain diberi semangat baru, diberi motivasi melalui kita. Mungkin orang itu mungkin hilang harapan melalui perbuatan kita, tindakan kita, pembicaraan kita dapat menguatkan mereka kembali. Itulah anak Tuhan yang bijaksana. Itulah anak-anak Tuhan yang sebenarnya tahu akan firman Tuhan. Sebab itu saudara, biarlah firman Tuhan yang dapat selalu menguatkan kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar renungan firman Allah, supaya kami tetap menjaga mulut bibir kami supaya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Berkati juga hati kami supaya tidak terpengaruh dan terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Ajar kami seperti Raja Daud yang selalu menyerahkan kehidupannya, yang selalu menyerahkan pergumulannya di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan kami hanya bersama dengan Tuhan. Dan hamba serahkan juga seluruh sidang jemaat Tuhan, terkhususnya gereja GPDI El Shaddai Mejenang, biarlah mereka selalu ada dalam tuntunan dan lawatan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka, dan inilah doa ucapan syukur hamba-Mu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.